Yo, halo! Kali ini ada iPhone resmi termurah yang masih banyak dijual untuk saat ini. Ya, jadi ini adalah iPhone 13 versi basic atau biasa, yang umurnya udah sekitar 4 tahun. Tapi walaupun udah cukup tua, masih ada aja peminatnya, karena memang harganya yang terjangkau dan Apple cuy. Di autores resminya itu rata-rata dijual 8 jutaan rupiah. Tapi kalau di toko Pak Edi, itu bisa dapat di 7 jutaan aja. Apalagi pas promo Ramadan kemarin, itu saya dapat lebih murah lagi. By the way, ini pertama kalinya saya dapat unit yang garansi dari Blibli atau GDN dengan nomor model belakangnya SA-A. Katanya sih ada kelebihan lain dari garansi ini. Ntar saya jelasin deh. Sekarang nggak usah makin dilamain, mending langsung aja di unboxing. Sedap nih. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya, ditaruh dulu. Lanjut, dapat kabel yang masih Lightning, tapi satunya udah Type-C ya. Terus ada tempat yang isinya itu ada SIM ejector, seperti biasa, ada kertas-kertas, yaitu panduan keselamatan, panduan memulai handphonenya, dan stiker Apple Croak yang sekarang cuma dapat satu ya. Udah, nggak ada apa-apa lagi, jadi cuma itu aja isi box dari iPhone 13. Seperti biasa, serasa beli batangan. Oke, lanjut. Cek unitnya. Dan langsung dikletek aja. Aduh, kenapa iPhone tuh berasa cakep ya? Walaupun udah tua dan udah pernah ngeliat sebelumnya. Tapi pas megang langsung yang masih polosan kayak gini, rasanya mantep ya. By the way, ini saya pilih yang warna putih. Tapi warna itu bisa mempengaruhi harganya. Kalau yang warna hitam bisa lebih murah, sekitar 200-300 ribuan. Tapi kalau sama yang warna lain, itu bisa lebih mahal. Bedanya sampai sejutaan malah. Untuk modelnya, si iPhone 13 ini bagian sisinya udah flat, bahannya aluminium. Yang mana model ini dimulai lagi dari seri iPhone 12 ya. Untuk dimensi bodinya ini kerasa lebih compact, dan layarnya ini masih di 6,1 inch. Modelnya masih pakai notch, tapi udah agak kecil, nggak selebar dibanding seri di bawahnya. Terus untuk kameranya ini ada dua, yang mana jadi pertama kalinya dengan posisi diagonal atau miring, nggak lurus sejajar ke bawah atau ke samping. Katanya sih buat optimalisasi ruang penempatan sensornya, atau emang biar kelihatan beda aja kali ya dari seri sebelumnya. By the way, beli barang secara online, mau kondisi baru, mau resmi, mau mahal, itu tetap aja ada resikonya. Karena nggak bisa milih langsung, pengirimannya juga nggak tahu dah gimana. Dan yang namanya buatan manusia itu nggak ada yang sempurna. Jadi coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan pertama dari iPhone 13. Langsung cek aja ke settingannya. Oke, jadi di iPhone 13 ini, walaupun pas rilis 4 tahun lalu pakai iOS 15, kalau beli sekarang versi iOS-nya udah langsung otomatis di iOS 18.2. Terus untuk model number dan serial number-nya juga cocok ya sama yang di box. Nah, sebenarnya lebih bagus kalau beli iPhone itu sebelum dibuka boxnya, coba dicek dulu aktivasinya di web coverage Apple. Terus harusnya belum aktif kayak gini ya, selama handphonenya masih tersegel di dalam box dan belum dinyalain. Enaknya di iPhone 13, varian terendah sekalipun storage-nya itu udah 128 GB. Jadi nggak terlalu nyesek kayak di 64 GB. Untuk tersedianya itu sekitar 110 GB ya. Dan kalau aplikasi bawaannya ini dihapusin, bakalan nambah lega lagi. Soalnya banyak banget nih aplikasi bawaannya. Untungnya rata-rata bisa dihapus. Terus jangan lupa buat cek sinyal operator. Pastikan terbaca kayak gini. Untuk unit iPhone resmi Indonesia itu single SIM fisik ya. Kalau biar dual SIM itu satunya pakai eSIM. Oh iya, pastikan juga iCloud kosong dan BH-nya alias baterai health harus masih 100% ya. Nah, di seri iPhone 13 itu, dari infonya ada penyakit bawaan yang cukup banyak dialamin penggunanya, yaitu di bagian layar. Yang bisa muncul aja masalah jadi green screen, white screen, dan sebagainya. Padahal tadinya aman gitu ya. Walaupun yang paling banyak dialamin itu sebenarnya di seri iPhone 13 Pro. Tapi di seri basic ini ada juga.
Banyak yang bilang itu karena dari panel layarnya, yang dari produsen BOE atau BOE. Katanya bermasalah tuh. Makanya iPhone nggak pakai dari produsen itu lagi. Dan untuk batch produksi terbaru itu pakainya dari Samsung atau LG. Dan itu katanya sih udah aman. Untuk ceknya itu bisa dari box bagian belakang ini. Kalau di atas tahun 2021 itu udah nggak pakai BOE. Atau kalau mau lebih lengkap bisa cek lewat Triu Tools pakai PC ya. Nah, kalau unit saya ini pakai panel layar dari LG. Ya, semoga aja aman sih. Selama ada garansi dan resmi, harusnya sih agak tenang lah. Nah, enaknya kalau garansi Blibli atau GDN itu dapat tambahan semacam asuransi selama 1 tahun. Lumayan dapat perlindungan 2 tahun kan? Jadi jangan lupa diaktifkan sebelum 30 hari setelah beli handphonenya. Tinggal scan aja QR code yang ada di box. Terus muncul halaman pendaftaran, tinggal masukin email handphone, nama, email, dan lain-lain. Sampai aktif kayak gini. Oke, sebelum lanjut ke yang lain, icip-icip dulu nih kameranya. Dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari iPhone 13 aja. Ini settingannya di Full HD 60 fps. Menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman videonya? Ya, iPhone 13 ini memang udah ketinggalan kalau bandingin sama terbaru sekarang yang udah sampai iPhone 16, bahkan sebentar lagi mau iPhone 17. iPhone 13 ini dirilis tahun 2021 dengan harga mulai dari sekitar 15 jutaan rupiah resminya. Berarti selama udah mau 4 tahun, harganya baru menyusut hampir setengahnya ya. Untuk speknya, iPhone 13 ini pakai chipset Apple A15 Bionic, hexacore up to 3,23 GHz, RAM-nya 4 GB dengan storage NVMe mulai 128 sampai 512 GB. Pakai Apple GPU quad-core dengan layar Super Retina XDR OLED 6,1 inch, jaringannya udah 5G, baterainya 3240 mAh, dan bawaannya pakai iOS 15 yang bisa diupdate ke iOS 18 atau mungkin yang lebih baru. Secara performa sebenarnya masih oke-oke aja dipakai sekarang. Buat kebutuhan sosmed, produktivitas, atau ya buat ngandelin kameranya masih oke kok. Support iOS-nya juga masih panjang sih harusnya. Mungkin bisa lah dapet update 2-3 tahun lagi. Skor AnTuTu V10 di iPhone 13 ini dapat 1,2 jutaan loh. Storage-nya juga udah kenceng nih, ditambah pakai iOS yang masih bisa berjalan mulus sistemnya. Tapi untuk bagian layar, ternyata iPhone 13 cuma support multitouch sampai 5 sentuhan sekaligus ya. Memang bagian layar ini bisa dibilang agak ketinggalan juga, mengingat iPhone terbaru bahkan yang seri basic pun udah pakai model Dynamic Island. Terus kalau yang sebelumnya pakai iPhone seri Pro atau handphone Android yang bezelnya tipis, si iPhone 13 ini kelihatannya agak tebel aja bezelnya. Tapi kalau sebelumnya pengguna iPhone 11 atau di bawahnya, ya saya rasa ini ada peningkatan, termasuk layar, kamera, storage, chipset yang lebih powerful, dan masih banyak yang lainnya. Keluaran suara speakernya juga lebih oke nih. Nah, untuk performa gamingnya ini masih ngangkat lah. Bisa dilihat dari skor benchmarknya tadi ya. Main Mobile Legends bisa pakai settingan rata kanan ultra. Itu masih lancar jaya dimaininnya. Terus cobain Genshin Impact dengan settingan bawaan di medium 30 fps. Saya rasa masih oke, tapi kurang greget ya. Jadi coba yang 60 fps-nya. Ternyata masih termasuk lancar juga kok, asik dimaininnya. Cuma yang bikin ganggu itu dari panas bodinya, lumayan loh. Bahkan dari penggunaan biasa pun, yang tadinya pengguna iPhone 11 bilang kalau iPhone 13 ini lumayan cepet panas ya. Tapi untuk performanya, walaupun panas, nggak yang terlalu jomplang banget sih dibanding awal-awal.
Nah, kalau untuk ketahanan baterainya juga, ini masih tergolong cukup oke lah buat sekelas baterai yang cuma 3240 mAh. Screen on time pemakaian saya bisa dapat di sekitar 5 jam. Misalnya main Mobile Legends selama 10 menit, itu ngurangnya sekitar 2-3%-an aja. Dan untuk ngecharge-nya, dari 20% sampai full itu sekitar 1 jam. Pakai adaptor 20 watt. Menurut saya, iPhone 13 ini dibilang masih layak, ya sangat layak dipakai zaman sekarang. Cocok buat yang niatnya emang mau pakai iPhone, yang aman, resmi, kondisi baru, dan budget terbatas. Entah itu emang baru mau coba pakai iPhone, atau upgrade dari seri di bawahnya. Tapi yang namanya elektronik, kalau udah lama rilis, pastinya adalah ketertinggalannya. Cuma yang namanya iPhone emang mahal, jadi walaupun udah lama dan harganya turun, nggak akan semurah yang dibayangkan. Tapi tetap aja, iPhone tuh laku ya. Kalau misalnya nggak harus iPhone, ya bakalan lebih banyak nih pilihan handphone Android yang keluaran lebih baru lagi nih. Ya balik lagi, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan dan budgetnya masing-masing. Oke, jadi itulah iPhone resmi dengan kondisi baru dan termurah saat ini, yaitu iPhone 13. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.